Hai semua, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah serial yang berjudul Soldier or Zombie. Saya menyarankan kepada kalian semuanya untuk menonton film ini secara langsung di Netflix agar lebih terasa keseruannya. Jika kalian ingin saya menceritakannya, baik mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan kelompok imigran gelap yang berjalan di tengah hari berusaha melintasi area perbatasan New Mexico. Saat sang pemandu berusaha mengambil keuntungan dengan meminta uang dari orang-orang yang ia bawa, dari atas bukit turunlah seseorang dengan seragam tentara. Sang pemandu yang menduga itu adalah polisi perbatasan berusaha menghentikannya dengan tembakan. Sialnya tembakan itu tidak dapat menghalau serangan karena ternyata tentara itu bukanlah manusia melainkan zombie yang dengan ganas menghabisinya. Scene beralih beberapa waktu sebelumnya, seorang kartel narkoba yang bernama Alonso kini tengah diarahkan untuk memasuki penjara Lomas Atlas di Meksiko, tepat 2 hari sebelum kejadian naas itu terjadi. Kedatangannya disambut riuh oleh seluruh penghuni karena setelah 4 tahun di penjara, dirinya akan segera diekstradisi. Alonso yang melihat petugas sipir baru lalu menanyakan hal itu kepada Contreras yang merangkap menjadi sepupunya. Mendengar jawaban tidak meyakinkan karena Contreras mustahil tidak mengetahui anggotanya, membuat Alonso mendekati pria itu dan mendapati tato pada lengannya yang diakui sebagai tanda kemiliteran. Sementara itu di luar gedung, terlihat banyak wartawan yang berusaha meliput proses ekstradisi Alonso, termasuk di dalamnya adalah Lilia, seorang wartawan cantik dan masih muda. Alonso yang curiga dirinya akan dieksekusi, lalu menghubungi Dr. Henry yang berada di pusat rehabilitasi dengan ponsel yang berhasil ia sembunyikan selama ini. Di lain sisi, Kolonel Murdoch yang mendapatkan informasi kedatangan senator segera menyambut dan mengajaknya menemui Agustus, seorang ilmuwan gila pencipta virus-virus yang mematikan. Ia ingin memperlihatkan proses eksperimen yang dikembangkan Agustus selama ini. Agustus yang sebelumnya sudah diberitahu kedatangan senator oleh Kolonel Murdoch. Ia lalu menjelaskan hal apa yang ia kembangkan dan menguji cobakannya pada anak babi karena mereka memiliki kesamaan genetik yang cukup besar dengan manusia, di mana mereka yakin bisa membuat sebuah pasukan khusus yang tidak pernah mati. Namun sayang, ketika anak babi itu disuntik dengan cairan yang ia kembangkan, anak babi itu muntah dan meninggal di tempat. Melihat hal itu, sang senator marah dan memberikan waktu seminggu untuk memperbaiki kegagalan. Agustus tampaknya tidak menyerah karena kini ia terus berusaha menyuntikkan cairan itu pada anak babi lainnya. Namun dapat kita duga eksperimen itu kembali gagal. Saat Kolonel Murdoch memerintahkan Valencia menyingkirkan semua bangkai anak babi, Agustus melihat ada satu anak babi yang berhasil bertahan. Oleh karena itu, ia berusaha menutupi hal itu dari sang kolonel. Di sisi lain, mengetahui dirinya tidak diperbolehkan meliput, Lilia pun menyusun rencana penyusupan. Untuk mempermudah aksinya, Lilia membeli senjata api mainan yang kemudian ia masukkan pada tas pemuda yang mengantri di depannya. Tak terduga, cara itu efektif mengalihkan atensi petugas pemeriksaan sehingga Lilia dengan mudah menyusup ke dalam ruang tahanan. Sementara itu diperlihatkan para petugas khusus yang bersiap mengeksekusi Alonso. Bersamaan dengan itu, sang sipir baru beserta Contreras juga bergegas setelah mendapatkan perintah dan untuk memastikan semua berjalan lancar. Contreras pun mengambil kendali CCTV dan hal ini dimanfaatkan Alonso untuk kabur. Dan bergegas pergi melalui saluran bawah tanah yang kedatangannya sudah ditunggu oleh rekan setimnya. Di saat yang sama, Rafael sebagai pemimpin pasukan khusus memberikan aba-aba untuk memulai serangan, namun mereka dikejutkan dengan petugas sipir yang kini terbaring di atas ranjang Alonso dengan bekas darah yang tercecer di lantai.
La noticia que conmocionará a todo México. El hombre al que llaman el Da Vinci lo ha hecho de nuevo. Di perbatasan terlihat rubah yang mendekati tubuh anak babi yang sebelumnya Valencia buang. Tak lama kemudian anak babi itu kembali hidup, diikuti oleh serangan anak babi lain yang mengarah pada si rubah. Kembali pada Rafael yang berusaha mencari tahu bagaimana Alonso bisa kabur dari penjara paling ketat di Meksiko. Setelah melakukan penelusuran, ia mencurigai kloset yang tampaknya tidak pernah dipakai, dan benar saja di bawah kloset itu terdapat saluran bawah tanah. Rafael yang marah mengetahui ketua sipir bertindak di luar kesepakatan, akhirnya mengambil alih kasus Alonso dan tidak membiarkan siapapun masuk dalam sel tersebut selain anggotanya. Tak dapat bertindak apa-apa, akhirnya Contreras pergi diikuti anggotanya. Dan tak jauh dari sana terlihat Lilia tengah melakukan siaran tentang gagalnya proses ekstradisi. Karena terlalu fokus, Lilia tidak menyadari keberadaan Contreras dan membuatnya harus kehilangan kamera beserta pekerjaannya. Kembali pada Alonso beserta rekan setimnya yang kini sedang membuat jebakan untuk menyambut pasukan khusus. Tak berselang lama muncullah anak laki-laki yang diketahui bernama Lucas, putra dari sang ketua kartel narkoba itu. Pertemuan keduanya terlihat canggung karena Lucas yang sudah lama tidak bertemu dengan sang ayah. Sebagaimana anak kebanyakan, ia terlihat penasaran dengan bahan peledak yang tengah dipasang. Alonso yang melihat Lucas hendak memicu ledakan berusaha menghentikannya dan meminta sang anak untuk tetap diam. Tak jauh dari sana, Rafael dan anggota pasukan khusus lain bergegas menuju sumber suara setelah mendengar kegaduhan yang ditimbulkan oleh kelompok Alonso. Di tengah pengejaran, Rafael menemukan alat peledak yang sebelumnya Alonso persiapkan, dan sialnya alat itu langsung aktif bahkan sebelum Rafael berhasil memberitahu anggotanya. Ledakan itu tentunya terdengar oleh kelompok Alonso yang seketika bergegas pergi. Tak jauh dari sana, Agustus berusaha menyuntikkan dosis yang lebih tinggi pada anak babi. Namun sayangnya hal ini tetap tidak berhasil dan karena frustasi ia memilih meninggalkan laboratorium. Kembali pada Rafael, setelah memastikan anggota kelompoknya aman, dia meminta agar mereka bergegas menyusul Alonso. Namun tiba-tiba, zombie anak babi yang semula tengah menyantap daging rubah berjalan memasuki area bawah tanah dan bertemu dengan kelompok pasukan khusus. Melihat adanya daging segar, membuat zombie anak babi segera menyerang mereka. Señor, tranquilo, seguramente son ratas. Sekembalinya Agustus dari istirahat, di sana ia melihat anak babi yang sebelumnya ia tinggalkan kini sedang menyerang anak babi lain. Melihat itu, Agustus segera memberitahu Kolonel Murders bahwa eksperimennya telah berhasil dan meminta agar anak babi yang Valencia buang dikembalikan. Sementara itu, kelompok Alonso kini sudah tiba di ujung terowongan yang ternyata terhubung dengan pusat rehabilitasi Dr. Henry. Dan lebih mengejutkan bahwa tempat rehabilitasi narkoba itu justru didirikan oleh sang pengedar sendiri, yaitu Alonso. Di bawah terowongan, pasukan khusus yang berhasil terinfeksi mulai bangkit dan tampaknya mereka tidak melupakan tugas untuk mencari Alonso. Terbukti dengan ucapkannya nama Alonso oleh zombie Rafael yang seketika membuat pasukan itu bergegas pergi. Akhirnya mereka sampai di perbatasan dan berhasil menembus pagar pembatas. Masih di perbatasan, Agustus dan Valencia kembali ke tempat di mana anak babi hasil eksperimennya dibuang. Di sana mereka menemukan bangkai rubah yang sudah terkoyak dan seekor anak babi dengan tampilan yang tidak wajar. Valencia yang mengira anak babi itu sakit berniat menembaknya, namun berhasil Agustus gagalkan karena merasa bahwa itu adalah reaksi dari obat yang ia suntikan sehingga meminta Valencia menangkapnya hidup-hidup. Walaupun mendapat serangan, akhirnya Valencia berhasil mengamankan anak babi tersebut dengan bantuan Agustus.
Sekilas diperlihatkan Contreras yang sedang menonton wawancara sekretariat negara tentang gagalnya ekstradisi dihubungi oleh seorang yang meminta ia segera memperbaiki kesalahannya dalam rentang waktu 48 jam. Ternyata hal ini berhasil dianalisis oleh Motosierra yang menduga dalang dibalik percobaan pembunuhan Alonso adalah lawan bisnisnya yang mendapatkan bantuan Contreras. Oleh karena itu, Alonso pun meminta Motosierra terus waspada pada semua anggota kartel. Di penjara, salah satu anggota kepolisian yaitu Joel berusaha menemui Romeo untuk meminta informasi keberadaan Alonso dengan menjanjikan kebebasan. Sementara di luar, Lilia yang tengah bersiap pergi dikejutkan dengan kedatangan dua orang asing yang memintanya menemui Contreras. Sesampainya di kantor sang kepala sipir, ia diminta untuk menjebak Alonso dengan melakukan pertemuan. Lilia yang merasa dirinya tidak perlu lagi terlibat dengan Alonso kemudian menolaknya. Namun Contreras dengan segala kekuasaannya mengancam akan membunuh Lilia jika dia tetap menolak, yang membuatnya terpaksa menyetujui hal itu. Dengan syarat ia diberi hak untuk melakukan liputan eksklusif. Romeo kini berada di mobil bersama Joel untuk melakukan pencarian Alonso. Awalnya Romeo mengatakan bahwa Alonso ada di Meksiko, namun tak lama kemudian ia merubah asumsi, sehingga Joel dengan segera memutar balik kendaraannya. Sementara itu, Lilia yang sadar dirinya diikuti akhirnya masuk kamar mandi wanita di sebuah permandian. Sialnya, laki-laki yang mengintainya tetap mengikuti, bahkan berusaha mengecek satu persatu bilik yang ada. Mendapat teguran, laki-laki itu kemudian menunjukkan lencana polisi, namun para wanita yang tampaknya tidak nyaman bersikeras mengusirnya. Di lain sisi, Valencia lalu membawa anak babi yang berhasil ia tangkap ke dalam laboratorium. Di tengah perjalanan, ia bertemu Thompson yang merasa anak babi itu lucu sehingga berusaha memasukkan jarinya. Naasnya, Thompson lalu digigit anak babi dan akhirnya ia pun pendarahan. Valencia khawatir lalu segera menolongnya. Agustus yang melihat Thompson kejang-kejang menyimpulkan bahwa ia telah terinfeksi sehingga meminta Valencia tidak menyentuh luka tersebut dan membantunya membawa Thompson ke dalam lab. Thompson yang semula terbaring seketika berontak, dan Agustus yang melihat itu merasa senang. Hal inilah yang sebenarnya ia tunggu. Sekilas diperlihatkan Lilia yang terlihat bahagia setelah mendapat telepon dari Alonso yang menyetujui pertemuan untuk menyampaikan kebenaran pada semua rakyat Meksiko. Lucas yang sebelumnya melihat live streaming Lilia memberitahukan kepercayaannya terhadap sang mantan reporter pada Alonso. Sebagai ayah yang baik, Alonso akhirnya menghubungi Lilia setelah Lucas berhasil meyakinkannya tanpa mengindahkan larangan rekan setimnya tentang kemungkinan penyadapan. Scene berganti memperlihatkan Lucas yang sedang memainkan drone hadiah dari sang ayah. Alonso juga memberikan syarat agar Lucas tidak melewati pagar pembatas, namun karena ia menerbangkan drone terlalu jauh membuat alat monitor tidak dapat mendeteksinya, sehingga ia mengingkari janji. Di saat yang sama, Sin Pelotas yang baru saja keluar dari pusat rehabilitasi berusaha menghubungi seseorang melalui merpati yang ia sembunyikan. Di sisi lain, para imigran yang melihat sang pemandu tewas berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie, dan tak jauh dari sana, Lucas yang berhasil mendeteksi keberadaan drone miliknya kemudian melihat adanya pergerakan di lembah yang berasal dari para zombie yang berusaha mengejar para imigran. Memperlihatkan para zombie yang berhasil membunuh semua imigran yang tersisa. Di tempat lain, Alonso yang memergoki Sin Pelotas diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak luar, kemudian menembak burung merpati yang mengakibatkan jarinya terputus. Alonso akhirnya mengetahui pengkhianatan Sin Pelotas padanya dari pesan yang hendak merpati itu bawa. Kepalang marah, Alonso lalu memberondong Sin Pelotas dengan tembakan.
Kelompok Alonso yang mendengar suara tembakan seketika menghampiri sumber suara dan menemukan Alonso yang hendak memburu Sin Pelotas. Motosierra yang melarang Alonso karena mengkhawatirkan kondisi Lucas pun tidak lepas dari kecurigaannya akan pengkhianatan yang mungkin terulang. Oleh karena itu, ia awalnya marah, namun Motosierra berhasil meyakinkannya sehingga Alonso membiarkan Motosierra dan yang lain pergi mencari Sin Pelotas dengan imbalan 1 juta peso. Dan benar saja, sekembalinya ke pusat rehabilitasi, ia tidak menemukan Lucas. Quiero verme guapa para con... Beberapa saat terlibat pertempuran. Sin Pelotas kemudian masuk ke ruang bawah tanah yang semula Alonso gunakan untuk kabur. Sementara itu, tanpa sadar, Lucas sudah berada cukup jauh dari pusat rehabilitasi dan di sana ia menemukan seseorang yang tampaknya sedang memperhatikannya. Berusaha beramah tamah, ia awalnya menawari minuman pada sang pria, namun geraman yang ia dapatkan. Alvaro datang menembak sang zombie. Tanpa disadari, zombie yang memiliki daya tahan kuat itu kembali bangkit dan berhasil menginfeksi Alvaro. Alvaro yang merasa kondisinya tidak baik-baik saja meminta Lucas pulang untuk segera menemui sang ayah. Tak jauh dari sana, Alonso yang terkejut dengan kedatangan Lucas tanpa sengaja hendak menembaknya. Namun Lucas yang shock segera membawa Alonso kepada Alvaro yang nyatanya telah meninggal. Mendapati luka tidak wajar pada tubuh Alvaro membuat Alonso berniat segera membawa pergi Lucas. Namun Lucas yang teringat pengorbanan Alvaro enggan meninggalkannya dan berusaha melindungi tubuh Alvaro dari serangan hewan-hewan yang mungkin akan memakan tubuhnya. Ketika Lucas hendak menutup mata Alvaro, tanpa ia sadari, tubuh itu bangkit kembali dan menyerangnya. Alonso yang melihatnya berusaha menumbangkan Alvaro dengan beberapa tembakan, dan saat itulah kecurigaan Alonso akan pengkhianatan Alvaro meningkat. Namun hal ini dibantah oleh Lucas karena Alvaro lah yang menyelamatkannya dari serangan manusia ganas yang hendak menyerangnya sehingga Alvaro mendapat luka gigitan. Kembali pada Sin Pelotas yang kini menyadari dirinya tengah diikuti oleh pengawal Alonso. Dalam persembunyiannya, ia melihat salah seorang pengawal berusaha mencari keberadaannya, dan saat melihat ada celah, ia kemudian memukul dan berhasil membunuh pria tersebut. Tanpa berlama-lama, ia lalu melanjutkan perjalanan menelusuri terowongan bawah tanah. Tak lama kemudian dari arah lain terlihat seseorang yang berdiri di tengah kegelapan diikuti oleh kemunculan kelompok zombie Rafael yang terpancing oleh bau darah pada tubuh Sin Pelotas. Zombie Rafael yang mendapat tembakan segera mendatangi Sin Pelotas dan tampak mengamatinya, walau tak lama kemudian ia tetap membunuh mangsanya itu. Give him 500. You prefer him dead? It's brave. Di tempat lain, zombie Elisa akhirnya menemukan keberadaan Alonso dan segera menghubungi rekan-rekannya melalui raungan. Sekembalinya Alonso dari penjemputan Lucas, Motosierra yang khawatir akan keselamatan semua anggota terutama Alonso menyarankan untuk pindah, namun karena Lilia belum tiba, Alonso memutuskan untuk menunda hal ini. Tak lama kemudian, luka tembakan Sin Pelotas tampaknya sudah memberikan efek rasa sakit pada Alonso sehingga Motosierra memerintahkan anak buahnya untuk mengambil obat-obatan. Di waktu yang sama, Lilia yang menyamar menjadi biarawati baru saja tiba di bandara. Namun penyamarannya ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena nyatanya Contreras dan polisi yang sebelumnya mengikuti Lilia berhasil mengenalinya.
Contreras yang marah karena Lilia tidak memberitahukan kepergiannya, lalu berusaha mengancam dan bertindak asusila sehingga membuat Lilia geram dan mengadukan hal itu kepada polisi yang berjaga. Di laboratorium, Agustus berniat menunjukkan keberhasilan eksperimennya kepada Kolonel Murdoch. Beberapa kali mencoba, Thompson kiranya tidak memberikan reaksi yang ia inginkan sehingga Kolonel Murdoch membentaknya. Nyatanya, zombie Thompson yang terganggu akhirnya memberikan perlawanan sehingga untuk menghindari korban, Valencia pun menembaknya. Alih-alih berterima kasih, Agustus justru marah karena bukti keberhasilannya itu telah mati dan meminta mereka membawa manusia lain untuk dijadikan bahan percobaan. Kembali pada Lilia yang kini tengah disambut oleh Dr. Henry. Dr. Henry yang melihat ruam di leher Lilia memastikan apakah dirinya tengah diikuti atau tidak. Lilia yang melihat Contreras sudah ditahan sontak membantahnya dan tanpa ia sadari, ternyata ia masih diikuti oleh sang polisi. Beberapa waktu menempuh perjalanan, Dr. Henry yang menyadari mereka tengah diikuti meminta Lilia yang sedang ditutup kepalanya dengan kain hitam untuk turun dan pura-pura mati. Walau bingung, Lilia tetap mengikuti perintah Dr. Henry. Dan benar saja, tak lama kemudian mobil yang dikendarai sang polisi datang dan langsung ditabrak oleh Dr. Henry yang tengah bersembunyi. Mengetahui keterlibatan polisi itu dengan Contreras membuat Dr. Henry tanpa segan membunuhnya sekaligus memperlihatkan akibat yang timbul jika Lilia mengkhianati Alonso. Panggilan zombie Elisa berhasil membuat zombie lainnya berkumpul dan mempertemukannya dengan kumpulan zombie Rafael. Dalam pertemuan itu, zombie Elisa dan Rafael nampaknya melihat kilasan ingatan saat mereka tengah bersama. Malam harinya, Lucas yang tengah menjaga sang ayah dikejutkan dengan suara raungan dari luar. Dari jendela, ia melihat seseorang yang mengarah ke penginapan dan berusaha menghampirinya setelah mengambil senjata api milik Alonso. Setibanya di luar, ia justru mendengar raungan yang terdengar lebih jelas sehingga memutuskan kembali ke dalam. Namun sebelum benar-benar masuk, ia berteriak untuk mencari tahu siapa sosok tersebut. Dan karena teriakannya itu, ia berhasil mengalihkan perhatian sosok di balik kegelapan yang ternyata adalah zombie El Perro. Raungan zombie El Perro ternyata didengar oleh kelompok zombie Rafael yang seketika menyusun batu sebagai gambaran keberadaan Alonso. Kembali pada Valencia yang pergi ke perbatasan untuk mencari manusia sesuai permintaan Agustus. Di tengah jalan mereka menemukan imigran yang seketika lari karena menyangka mereka adalah polisi perbatasan. Melihat itu, mereka bergegas mengejar. Sialnya, baru saja hendak melaju, mobil mereka justru menabrak seseorang yang ternyata adalah zombie, sehingga menyebabkan dua rekan Valencia terinfeksi. Melalui radarnya, Valencia melihat pergerakan yang tidak biasa. Seketika ia pun melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, Dr. Henry dan Lilia terpaksa berjalan kaki setelah air generator mobilnya habis akibat tabrakan yang ia lakukan pada mobil polisi beberapa saat yang lalu. Awalnya Lilia hendak menghubungi Alonso dengan ponselnya, namun hal ini langsung ditentang oleh Dr. Henry sesuai dengan perintah yang ia dapatkan. Di tempat lain, Joel berusaha membujuk petugas bandara agar mau memberikannya pesawat. Namun karena ia tak membawa pilot, permintaan pun ditolak, sehingga ia mengeluarkan pistol untuk mengancam petugas. Meskipun sang petugas sudah memberikan pesawat, nyatanya Joel dan Romeo tetap dilarang mengudara karena peraturan yang menyebutkan larangan terbang dini hari. Oleh karena itu mereka memutuskan menginap dan saat itulah diketahui alasan Romeo begitu membenci Alonso yang tak lain adalah tindakan Alonso yang menyebabkan dirinya ditahan. Bahkan secara mengejutkan orang yang menahannya adalah Joel. Namun Joel menjelaskan bahwa itu bukan salahnya karena ternyata mereka berdua diperdaya oleh Alonso. Si puedo ayudarle, hermana. Padre, gracias. Di waktu yang sama pada tempat yang berbeda, Agustus baru saja mengeluarkan tubuh Thompson dari alat pendingin. Ia kemudian membedah tubuh tersebut untuk mengamati perubahan yang ada di dalamnya.
Benar saja, pada jantung Thompson terlihat perbedaan dengan adanya garis hitam. Agustus yang melihat hal ini seketika berselfie. Sementara itu, Motosierra yang masih berusaha mencari keberadaan orang yang Lucas maksud tanpa sengaja menemukan sesuatu yang menarik, dan tanpa mereka sadari, dari atas tebing muncullah zombie El Perro disusul rekannya yang seketika menyerang. Serangan ini menewaskan Franco, namun berita baiknya ia berhasil meringkus zombie El Perro untuk ia tunjukkan kepada Alonso. Cerita berlanjut memperlihatkan Motosierra yang baru saja kembali ke pusat rehabilitasi. Alonso yang mendengar kedatangannya segera keluar dan menanyakan keberadaan Franco. Namun sayang karena sudah terbunuh, ia hanya mendapati zombie El Perro yang keberadaannya membuat ia keheranan, karena seingatnya ia sudah membunuh El Perro, apalagi kondisi kepala yang sudah tidak utuh. Alonso lalu menekan otak El Perro untuk menghentikan gerakannya. Dan pada saat itu Lucas yang melihatnya berusaha menghentikan dengan mengatakan El Perro hanya sakit sehingga memerlukan pengobatan. Penjelasan Alonso pun kiranya tidak Lucas indahkan, karena Alonso tetap kekeh bahwa kartel Nabila yang sudah membuat El Perro berubah. Kembali pada Franco yang kebangkitannya sudah ditunggu oleh kelompok zombie Rafael. Franco yang awalnya enggan bergabung dengan kelompok tersebut akhirnya menyerah setelah zombie Elisa dan Rafael mengintimidasinya. Sekembalinya Valencia dari pencarian bahan percobaan, ia menjelaskan tragedi yang menewaskan kedua rekannya pada Kolonel Murders dan Agustus, sehingga sang kolonel pun memerintahkan mereka untuk memburu zombie-zombie tersebut guna menghindari kekacauan. Sementara itu di perjalanan, Dr. Henry dan Lilia terhenti saat melihat Franco yang menabrakkan dirinya pada mobil yang ia tumpangi. Melihat kondisi itu, Dr. Henry berusaha memanggilnya, namun hal ini tentu tidak direspon oleh sang zombie yang seketika menyerang pria mabuk yang sudah memberi mereka tumpangan. Terlampau kaget membuat Lilia tidak sengaja menginjak gas dan membuat mereka menabrak pagar pembatas. Penjaga rehabilitasi yang mendengar suara gaduh berusaha memeriksa dan menemukan Dr. Henry yang tengah berusaha melawan Franco, sehingga ia memilih menghubungi Alonso. Tak lama kemudian Alonso mengajak Motosierra ke sana dan melihat sang zombie berhasil ditumbangkan oleh Lilia tepat saat Dr. Henry diserang. Sementara itu Valencia kembali datang ke perbatasan diikuti oleh Kolonel Murder dan Agustus. Di sana mereka menemukan rekan Valencia yang tewas terkena tembakan, sehingga Agustus berasumsi bahwa rekan satunya telah terinfeksi. Sedangkan tentara lain kini sedang menyebar, dan dari atas bukit terlihat kepulan asap dari mobil sang pemabuk yang tadi menabrak pagar pembatas. Kolonel Murders yang mendapati informasi tersebut memerintahkan mereka untuk mendekatinya. Di lain sisi terlihat Lucas yang percaya bahwa El Perro masih bisa diselamatkan kembali menghampirinya sembari memberikan walkie-talkie yang biasa mereka gunakan. Namun siapa sangka zombie El Perro justru menghancurkannya dan berusaha menyerang Lucas. Melihat hal itu, Lucas dengan berat hati melepaskan tembakan yang berhasil menumbangkan sang zombie. Suara tembakan itu membuat Alonso mendatangi Lucas yang kemudian memberitahukan kesedihannya atas perubahan El Perro. Tak lama berselang terdengar suara helikopter yang dikendarai oleh Joel dan Romeo. Alonso yang berhasil mengamankan Lucas memastikan bahwa helikopter tersebut tidak berasal dari kartel lainnya, karena mereka tentunya akan langsung mengebom tempat persembunyiannya tanpa repot-repot berputar. Joel yang melihat seseorang dengan seragam militer tampaknya keheranan, namun belum sempat bertindak, sang zombie berhasil membuat helikopter hilang kendali akibat batu yang ia lemparkan. Dari atas bukit, zombie Rafael memberikan perintah penyerangan melalui raungan. Alonso yang mendengarnya memerintahkan semua anak buahnya bersiap, dan benar saja zombie-zombie tersebut kini mulai menyerang sehingga pertarungan tidak dapat dihindari.
dari. Tak jauh berbeda, Joel dan Romeo yang baru saja sadar seketika dibuat terkejut dengan serangan para zombie. Namun dengan sigap Romeo berhasil menumbangkan zombie-zombie yang hendak menyerang. Tak jauh dari sana, Kolonel Mudors yang melihat kepulan asap meminta pasukannya untuk segera menuju ke tempat itu. Dan dari sana diketahui bahwa zombie-zombie tersebut memiliki 2 jantung yang membuat mereka tetap hidup. Hal inilah yang sebelumnya Agustus temukan, dan tanpa membuat waktu Lilia segera mengabadikannya. Lucas yang melihat zombie itu tumbang kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut sang zombie. Dia akhirnya mengetahui bahwa titik lemah mereka adalah otak kecil yang ada di kepala. Di tempat lain, Alonso yang merasa hidupnya tidak lama lagi berusaha menceritakan kematian sang istri kepada Lucas. Tak lama berselang, Lucas melihat Romeo masuk berlari memeluknya, disusul oleh kedatangan Joel dan 1 zombie di belakangnya. Beruntung zombie itu berhasil ditumbangkan. Setelah itu mereka kembali bersitegang dan berkeinginan untuk saling membunuh sebelum akhirnya Lilia melerai karena sekarang mereka harus fokus untuk keluar dari kepungan para zombie. Namun ketegangan kembali berlanjut karena kini pasukan militer yang dipimpin kolonel datang sehingga membuat mereka saling mencurigai siapa kiranya yang membawa pasukan itu. Kedatangan pasukan itu ternyata disambut oleh zombie rekan Valencia yang seketika mendapat berondongan tembakan sehingga Kolonel Mudors yang geram meminta mereka menghentikan penembakan itu. Namun sayang hal ini tidak didengarkan oleh Valencia dan rekannya sehingga Agustus mengusulkan agar Kolonel Mudors memerintahkan pasukan zombie untuk menyerah. Agak gila memangnya, namun tak disangka hal ini berhasil membuat kelompok zombie Rafael menyerahkan diri. Rafael kemudian mengatakan bahwa mereka masih berusaha menjalankan misi sehingga ia mengeluarkan gas yang memicu kerusuhan karena pasukan Valencia menembak secara asal karena keterbatasan penglihatan. Melihat ada celah, Alonso beserta yang lain mencoba kabur melalui saluran bawah tanah yang sayangnya hal ini diketahui oleh zombie Franco yang berhasil menggigit lengan Alonso. Alonso terus mengarahkan mereka tanpa memperdulikan luka yang ia dapati, dan tanpa disadari kedatangan mereka telah ditunggu oleh zombie babi. Di saat yang sama, kelompok zombie Rafael yang berhasil melarikan diri dari Kolonel Mudors tengah berkumpul untuk kembali mencari keberadaan sang ketua kartel narkoba. Dan film Soldier or Zombie season 1 pun selesai. Untuk saat ini, film Soldier or Zombie baru sampai season 1. Jika ada kelanjutannya, maka saya akan membahasnya di lain waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.